Di sela kesibukannya mendampingi sang suami Basuki Cahayapurnama dalam menjalani kontestasi Pilkada DKI, ibu tiga anak ini menyempatkan diri berolahraga. Bersepeda di area Car Free Day pada Minggu pagi bersama dua anaknya, yaitu Nicholas dan Daud, serta ditemani Happy Farida, istri Jarod Saiful Hidayat. Selain olahraga, seni pun menjadi perhatian wanita lulusan arsitektur Universitas Pelita Harapan ini, dengan turut serta dalam mural festival di ruang publik terpadu ramah anak. Sebagai Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Jakarta, gelaran ini adalah salah satu program untuk mengembangkan bakat anak dan memaksimalkan fungsi ruang publik. Pada saat kita memberikan ajakan positif, ajakan ayo dong melukis bersama atau tujuannya adalah pada saat melukis kita akan mendata. Anak-anak ternyata yang potensial itu tuh banyak sekali loh. Setelah dari batch pertama kemarin, itu anak-anak yang jago gambar ternyata ini. Nah inilah yang harusnya program itu nggak boleh putus. Bukan hanya sekali program, kita harusnya udah mendata. Mungkin kita bisa datangkan program CSR untuk mengajar menggambar. Karena ada anak yang menari, ada anak yang suka main bola, ada anak yang ini. Kita lihat potensi anak-anak itu karena kita butuh wadah. Nah itulah yang asal muasal kenapa kita buat RPTRA, supaya setelah kita punya wadah, otomatis secara kegiatan pun mereka akan positif. Menjadi istri Gubernur Jakarta sekaligus ketua organisasi PKK membuat wanita 40 tahun ini sering bersinggungan dengan masyarakat. Veronica mendambakan wanita dan anak-anak di Jakarta menjadi bagian masyarakat yang berdaya dan sejahtera. Kita punya program untuk pemberdayaan keluarga yang ibu-ibu mandiri. Jadi misalnya mereka bisa berusaha bakso lah, memasak lah, menjahit lah atau apapun. Kita akan adakan kegiatan buat ibu-ibu. Sehingga ibu-ibunya ya punya istilahnya punya tambahan ya. Tambahan kita ajarkan mereka memasak, kita ajarkan mereka menjahit, kita ajarkan bahkan di rusun kita juga ajarkan mereka membatik. Kehadiran lebih dari 180 RPTRA di Jakarta dinilai memudahkan dirinya untuk membina warga dan menjalankan program-program PKK. Lihat kalau kita ada di posisi di mana kita bisa melakukan lebih banyak untuk masyarakat, kenapa kita nggak lakukan? Atau waktu itu sangat sedikit gitu loh. Kalau memang kita punya kapasitas itu bisa membantu orang lebih banyak. Nah dengan program yang Bapak juga punya satu visi yang sama, makanya kita sama-sama kita mendukung supaya program kesejahteraan ini cepat terlaksana. Mahardika Utama, Jakarta. Ya, wawancara Insight kali ini bersama Veronica Tan, istri dari petahana ya Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama yang kita kenal sebagai Ahok dan juga calon ya Gubernur DKI. Dan kita langsung saja menanyakan kegiatannya dan sebenarnya kita mengharapkan ya Mbak Vero, makanya kita tuh wawancara di depan piano. Katanya Mbak Vero kan suka main musik, suka main piano, suka main cello dan lain sebagainya, tapi katanya kali ini lagi nggak ada udah lama main karena ya banyak ke pemerintahan sekarang ya. Jadi hobi sih sebenarnya, tapi kan udah jadi super sibuk ya. Iya, lebih banyak bantu program-program pemberdayaan keluarga sih. Jadi sekarang Bapak lah ya, untuk benahin masyarakat. Atau ex officio kan saya sebagai ketua tim penggerak PKK juga. Dan jadi itu bapak pasti jabat, ibunya juga harus masuk. mau tidak mau. Mau nggak mau. Sehingga waktu untuk latihan musik, untuk ya itu perlu komitmen soalnya. Kalau lihat anak main ya oke gitu, ikut nyimprung gitu. Tapi kalau sekarang main di udah lama nggak. Tapi gitu, kalau aktivitas lain, pelayanan di gereja dan lain itu masih harus terus jalan atau terpaksa juga lebih pilih-pilih ini? Sekarang milih-milih lah. Tapi di gereja karena saya dulu juga pemain musik, saya pemain di kebaktian. Tapi habis itu ke konduktor. Tapi karena waktunya itu tiap minggu kan, kalau jadwal semua kan jadinya nggak bisa bareng keluarga buat kebaktian ya. Jadi milih. Nah milih ke konduktor waktu bapak menjabat kan memang sibuk ya karena kita juga belajar. Saya juga mesti belajar, mesti tahu sih sebenarnya program PKK lah, atau saya juga sebagai ketua YKI Yayasan Kanker
Indonesia, Iya. tapi yang Dan khusus ini masih Jakarta aktif di situ sampai harus sekarang aktif kan? karena ya memang official juga Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional. Akhirnya mau milih-milih, tapi ya memang yang namanya konduktor kan kita punya paduan suara, 4 suara itu kan udah kenal gitu ya. Kalau ganti nggak ada orang juga sekarang. Jadi ya saya cuma ngambil pelayanan itu aja sekarang. Oke, sekarang jadi a typical day ya, hari Mbak Vero itu bentuknya dari pagi sampai siang malam itu sekarang itu seperti apa typical day-nya itu, dan apalagi sekarang kan sudah masuk putaran pilkada kedua, harus ikut kampanye dan lain sebagainya. What's your typical day like? Seperti apa? Ya karena ini memang kita lagi ya harus lebih mendukung, mensupport, apalagi memang selama 5 tahun ini kita juga udah ada program-program yang kita lakukan untuk pemberdayaan keluarga. Jadi saya banyak melihat sebenarnya kita ini sebagai di posisi pemerintahan kita hanya memfasilitasi. Saya juga banyak belajar sih sebenarnya kalau Jakarta ini kan orang profesional, orang pinternya tuh banyak banget. Jadi waktu mereka presentasi kita hanya lihat, oh sebenarnya ini mereka mau bantu. Jadi banyak CSR, banyak yayasan yang mereka tuh willing to, maksudnya mereka mau bantu. Tapi nggak tahu channelnya tuh kemana. Sedangkan di sisi sini sebelah base-nya kita lihat di pemerintahan itu kayak Bapak mindahin orang-orang yang di slum area tuh ke rusun nih. Nah waktu mereka ke rusun kan mereka harus belajar hidup rusun tuh kayak apa. Mereka juga harus dimandiriin, mereka harus di stable lah, maksudnya udah ada di sana, harus ada kerjaan. Ya, dan peran Mbak Vero seperti ya, apa dan lebih dan kemana? itu akhirnya kita belajar karena memang sebagai tim penggerak PKK ya saya harus tugasnya adalah memberdayakan keluarga. Nah ngomongin soal keluarga ini ya saya lihat 10 program dari program Pokja 1 sampai 10 lah, dari awal Hakklak, Pancasila, gotong royong, bagaimana anak-anak supaya apa ibu KDRT, sampai pendidikan, sampai gimana jaga rumah, ASRI, Indah, sampai yang keempat adalah kesehatan posyandu. Itu kan sebenarnya sama aja kayak kalau kita punya keluarga, kalau anak kita sayang, ya tentu kita akan penuhin semua itu, kita akan bawa imunisasi, kita akan pilih sekolah yang baik, kita akan kasih baju yang baik, kita akan kasih makanan sehat. Itu otomatis karena itu anak kita, darah daging kan. Dan rumah otomatis kalau itu rumahnya kita, miliknya kita, ya tentu kita akan sebisa mungkin menata, membersihkan, membuat indah, udara sehat semua gitu. Nah ini semua program inilah yang sangat basic sebenarnya dalam PKK. Makanya waktu saya maksudnya mulai belajar, mulai melihat, nah ini kalau kita hanya kerjanya lomba-lomba gitu. Anak-anak yang istilahnya kalau mereka udah kesejahteraan mereka udah tercapai ya nggak perlu ada PKK sebenarnya. Tapi kan itu karena ada programnya, karena kita tahu masih banyak masyarakat keluarga yang belum sejahtera, artinya mereka punya banyak anak tapi mereka juga nggak mikirin anak ini nantinya mau jadi apa. Makanya kita program KB yang masuk di dalam juga karena kita datengin rusun orang-orang yang masyarakat di bawah, kita nanyain anaknya berapa, 4, 5 gitu. Nah inilah semua program ini kita coba nata, kalau misalnya kita hanya pakai lomba nggak fair. Anak kita umurnya beda, kita kasih lomba yang sama. Akhirnya kita hanya pilih-pilih dan kita hanya coba make upin. Nah kalau kita make up pun sampai jadi wanita, misalnya anak kita jadi gadis gitu, toh besoknya dia akan kembali karena karakter dia belum terbentuk di situ. Jadi kita nggak bisa maksain. Maka dari itu akhirnya ada CSR yang mau bantu. Terus saya memang ngelihat kayak apartemen, mereka kok punya gitu ya, community center yang ada kolam renang, yang ada tempat ruang serbaguna untuk barbecue, itu kan untuk apartemen ya. Nah ini anak-anak kita kok nggak punya wadah ini, padahal mereka suka main bola lah di lorong-lorong, ada taman yang gelap tapi nggak punya fasilitas, kadang main main futsal aja di rumput-rumput. Nah itulah yang menjadi ide awal kenapa dengan waktu itu pilot ada dana dari CSR, kita ajak universitas, waktu itu Imam Prasojo juga, ya udah coba deh kita lakukan. Nah terus kalau yang di rusun, saya mintanya yayasan mau bantu nih, kalau mau bantu tolong bantu saya dong ngawasin. Artinya lihat deh, karena pemerintah udah sibuk sama infrastruktur. Mereka masuk lah, KTP lah, ada yang mungkin main lah atau apa, akhirnya Bapak bikin kartu DKI supaya mereka benar-benar yang tinggal mau sampai seumur hidup pun boleh.
asalkan cuman bayar maintenance sangat murah. Nah tapi kan bukan hanya kita urusin mereka nginep, mereka tinggal, tapi kan kita harus berdayain ibunya. Nah disitulah yayasan dampingin. Yayasan dampingin lihat kebutuhannya apa. Terus yayasan ini bantu sama UPRS yang ada di rusun ini. Nah kalau misalnya ada pelatihan batik, pelatihan menjahit, mereka mau bantu nih. Ya udah kita ketemukan dengan yayasan, rapatin, bisa nggak daerah, pemerintah kan siapkan lahan, siapkan tempat, itu yang paling mahal kan, infrastruktur. Tapi kalau ada yayasan lah, ada CSR, ada profesional, mereka mau bantu, ya udah kita langsung alihkan kepada ibu-ibu. Nah ibu-ibu belajar, ya dengan begitu nggak mikirin bikin anak, maksudnya nggak mikirin beranak terus, mungkin mereka bisa lebih berketerampilan. Dan tapi apa yang membuat Mbak Vero akhirnya betul-betul saya pikir full hati ya, saya pikir karena kita lihat kalau kita ada di satu posisi bukan masalah posisinya sih, kita punya kapasitas lebih aja untuk melakukan lebih banyak. Apa yang dijelaskan oleh Mbak Vero dan komitmennya dan passionnya juga mungkin ya lebih inilah yang harusnya dilakukan oleh seorang pejabat gitu istilahnya, bukan hanya sebagai pendamping ya dari. Jadi saya selalu ngomong ke timnya saya juga mau di posisi saya, tapi saya nggak kerja sendiri, saya bilang. Kita ini adalah tim. Saya memang ada di posisi saya bisa bantu di dalam birokrasi, di dalam ya birokrasi di atas, pembuat keputusan, dalam artinya kita bisa bikin keputusan. Tapi kalau saya nggak punya kaki tangan di bawah, nggak punya ibu-ibu yang eksekusi, saya juga nol. Sama aja kayak saya cuma punya kepala, saya nggak punya tangan sama kaki. Jadi itu yang terus kita jelasin ke mereka bahwa kalian sama kita tuh sama. Cuman saya diberi posisi bisa lebih luas untuk mengeksekusi. Tapi kalau nggak ada ibu-ibu, sama aja saya nggak bisa jalan. Mbak Vero sendiri lihat dari tahun ke tahun apakah sudah ada perubahan terhadap karakter seorang harusnya Ahok? masih perubahan, saya yakin sekarang masyarakat bisa menilai udah lebih Basuki katanya ya. Kita sudah lihat ya hasilnya RPtra dan juga berbagai perbaikan dalam infrastruktur sudah kelihatan lah. Tapi ini sekarang kan sudah masuk ke pilkada dan putaran kedua lagi. Nah, dalam mendukung sang suami ya, ini bagaimana sekarang? Apa yang berbeda lah dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan ya pelayanannya dan juga berkomunikasi. Ini kan pasti ada aspek untuk memenangkan, juga berkampanye dan lain sebagainya. Apa yang dirasakan Mbak Vero? Dan sebulan yang lalu karena program dari RPtra yang 100-an lebih kan awalnya 6 pilot, terus dengan CSR, terus 53-an dengan CSR juga, akhirnya 112 atau 113 pakai APBD. Jadi kebetulan Bapak kan kemarin meresmikan. Nah itu kan harus setelah diresmikan kan baru orang sadar, warga sadar sebenarnya kita membuat ruang publik loh buat ibu-ibu. Nah sekarang ini karena memang udah eksploitasi, artinya orang-orang udah tahu nih ada ruang publik nih, CSR juga udah pada dengar, waktu CSR juga dibantu sama arsitek. Jadi benar-benar di dalam kita melihat partisipasi dari semua, dari NGO, bukan saja NGO, perorangan pun mereka partisipasi. Yang seperti RPtra kan 100, ini dengan 10 arsitek. Nah akhirnya muncul ide, kita mesti ngadain program rame nih, dalam arti untuk mendukung Bapak juga. Artinya biar orang semua, warga semua sadar, ini loh kita lakukan buat warga, kita bikin mural day. Jadi rapat cuman seminggu, kita undang artis karena awalnya waktu Kalijodo, waktu mau peresmian Kalijodo itu kan ada mural kan. Kita tim minta 10 orang, ada nggak artis yang mau ikut berbagian di dalam bikin gambarin dinding. Nah, hasil keluar itu 10 mural, 10 artis dengan mural yang mereka kompak lah gambar. Nah habis itu kita ngadain di RPtra semua. Jadi adain RPtra program mural yang kemarin minggu lalu 25, minggu ini ada 25, hasilnya tuh mendapatkan manfaat. Nah inilah kerja nyata, artinya support yang benar-benar kita juga bukan model, maksudnya mau dapetin simpati masyarakat saja gitu loh untuk
karena kampanye. Tapi ini benar-benar kita maunya karena kita sudah punya pendata juga. Kita ada 6 pengelola di situ. Jadi waktu kita ngadain kegiatan, nah yang penting partisipasi masyarakatnya banyak. Jadi mereka kegiatan rame-rame nih semua, jadi dapatnya 50, dapatnya ini gitu. Nah juga pangan murah kan memang program Pemda juga. Nah ini eksekusinya kita bikin pangan murah untuk masyarakat, daging 35.000 pagi pemegang PPSU, KJP, pemegang even PHL. Nah ini memang kader kita lagi mikirin gimana ininya. Nah itulah yang kita lakukan lebih cepat memang untuk menyatakan bahwa ini loh. Tapi ini murni dari ide dari Mbak Vero karena selama ini juga sudah melakukan dan sudah hands on. Tapi apakah ada ekspektasi dari sang suami Ahok yang mengatakan, ayo dong bantu di sini, bantu di situ dan lain sebagainya, atau bagaimana kira-kira peran dari Mbak Vero sebagai sang istri yang mendampingi, yang mendukung selama ini? Apakah ada semacam conversation atau ada, cuman ya ngobrol strategi dan lain jadi sebagainya? Semacam kalau misalnya kita dari PKK misalnya ya kita ngomong RPetra, kalau saya nggak dapat dukungan dari Bapak kan nggak bisa. Tapi setelah dukungan dari Bapak infrastrukturnya, akhirnya Bapak ngelihat nih, ya ini harus dikencarin programnya. Jadi Bapak brief juga semacam harus bikin program apa. Nah kayak Bapak punya ide, bukan ide, memang kan Bapak memang menekan daging, harga-harga daging supaya masyarakat bisa dapetin gizi. Jadi intinya kan klop gitu loh. Basically klop, jadi gak usah kita terlalu ini, kalau memang minatnya itu memang untuk masyarakat, otomatis kita pasti link gitu. Jadi komunikasi jalan terus. Ya, jadi Bapak ngomong nih pangan murah harus di-supply nih kepada ini lewat RPetra. Ya udah saya yang eksekusi di bawah, gimana ngajak dinas-dinas, ayo bantu dong gimana supaya supply-nya itu teratur, antri juga baik, karakter building juga kita bangun, etika mengantri juga harus kita ajarin, pakai warna lah. Nah eksekusinya kita yang lakukan karena langsung, jadi Bapak hanya ngomong kita bikin program ini. Tapi Mbak Vero juga mungkin sering memberikan feedback atau input serta saran-saran kepada. Ya ada juga. Tapi Mbak Vero sendiri bagaimana? Apalagi kan memang ini buat pilkada, buat bukan orang Jakarta, seluruh Indonesia saja, khususnya DKI ini kan banyak stresnya, banyak deg-degannya, banyak emosinya. Nah selama ini bagaimana ini menjadi bagian dari conversation atau komunikasi, terus ini gimana ini, dan ada sharing dari perasaan itu sendiri Mbak Vero yang... Kadang-kadang kita suka mikir begini, hidup sehari ya untuk sehari ya. Kalau dipikirin, dan hari-hari sering penuh kejutan. Apalagi yang akan kadang-kadang suka bercanda, Bapak itu kayak bajai katanya. Jadi belok kiri atau kanan mendadak itu cuma Tuhan. Ya kondisi sebenarnya Bapak mungkin cuma ceplas-ceplos ya, tapi saya yakin Bapak sekarang juga belajar lah bahwa ya di posisi seperti ini memang mau nggak mau kita harus mengcover semua bahasa atau apa memang. Tapi saya yakin Bapak juga udah belajar. Cuman ya udah terjadi mau dibilang ya maksudnya kita mesti jalanin kan ya. Tapi kalau kita jalanin ke depan dengan istilahnya aduh khawatir atau apa, itu juga nggak menambah, artinya kebahagiaan, artinya nambah beban juga ya. Istilahnya kita khawatir-khawatir seperti itu bukan berarti enggak khawatir ya. Tapi terlalu kita mikirin bagian situnya, mendingan ya udah deh kita jalanin aja step by step gitu. Tapi awal-awalnya kan pasti sempat ini juga, sempat agak ya pastilah down atau terjadi ini semacam refleksi. Sebenarnya Bapak di dalam diskusi politik itu bukan cuman sekarang nih Mbak. Dulu di Belitung juga sama. Jadi masuk politik udah belasan tahun, dari tahun berapa waktu mulai masuk di Belitung 2001 ya kalau nggak salah. Dan dari dulu memang sudah seperti itu kan? Iya, waktu itu anak-anak semua masih kecil, waktu di Belitung kan Bapak kampanye juga untuk jadi bupati. Habis bupati kan campaign juga untuk gubernur. Dan sebenarnya situasinya kurang lebih mirip. Cuma bedanya ya, di Jakarta kan itu media expose. Kalau waktu di daerah itu kan lebih nggak ada media, cuman koran Pos Belitung. Iya, jadi kan dampaknya kan juga jauh lebih besar. Pasti ada perbedaan. Tapi bahasanya itu. Bapak itu nggak beda, orang Sumatera. Cuma bedanya ya memang situasi di sini catch up media, YouTube lah, sosmed itu kan kencang sekali ya. Tapi berdampak terhadap ya membuat ya awal-awalnya tentu berdampak ya. Kita juga mikir aduh ini gimana nih, maksudnya sampai makanya kita juga berusaha memprotek lah
artinya nggak mau terlalu. Dan biasanya saya juga bukan orang yang suka media, Mbak. Jadi ya ini salah satu support saya sih sekarang ada di media sebenarnya. Tapi mau tidak saya mau ya lebih harus suka ya kerja kan? di belakang. Makanya saya suka mensupport Bapak itu ya saya selalu bilang gini, ngapain sih kita expose, kita ngomong sana sini. Saya yakin kalau misalnya kita udah kerja, hasil yang akan menunjukkan siapa kita gitu loh. Hasil yang akan menceritakan, bukan kita yang masuk media. Makanya saya nggak gitu suka dengan acara-acara media. Jadi waktu dulu dimintain, ayo dong ikut ini, saya bilang enggak. Tapi sekarang mau nggak mau karena kita mau warga lihat apa sih yang sudah kita lakukan. Mungkin ada advice, karena saya lihat nih Mbak Vero kan orangnya itu ada wise ya dalam hal berkomunikasi. Ada misalnya masukan atau Ya, mungkin mengingatkan bahwa kalau ada yang teman-teman kasih masukan ke Bapak, ya udah saya ngomong sama Bapak. Dan kedua ya biasa timnya Bapak nih, saya minta nih kalau udah media-media udah di depan, yang kadang kan ada yang juga mancing ya, artinya udah tahu nih Bapak itu soalnya belak-belakan, jadi impulsif ya orang bilang ya, soalnya suka ini. Tapi nah sekarang mungkin dijaga dan juga beliau juga sadar lah. Saya yakin sih ada perubahan. Jadi ya kita coba nahan aja, coba diseleksi lah kira-kira medianya kalau yang memang udah ini. Kalau misalnya ada trik-trik lah, kalau misalnya Bapak udah mulai ini ya suruh tepok-tepok lah, atau misalnya ya pokoknya kita ada. Terus ya di rumah kita juga kasih tahu lah. Ya kita juga tahu kenapa Bapak begitu. Biasa ya Bapak akan cerita. Ya karena udah dari 1, 2 kayak kasus-kasus YouTube lah. Itu bukan dalam hal 1 kali terus Bapak marah sebenarnya. Sama aja lah kayak kita udah dibilangin rapat terus tiap minggu gitu. Mungkin endingnya itu yang di capture sama media kadang-kadang. Jadi itu yang buat karena Bapak orangnya kerjanya mau cepet kan. iya. Tapi Ya, mendengarkan sama aja kan kalau Mbak kita. Vero Kita berbicara, dengerin. ya, dia dengar. Jadi Ya kita ngomongin aja, maksudnya ya ada yang pesan seperti ini, ya udah Bapak juga dengerin gitu. ya, memang karena ini kita sudah masuk ranah politik, hal-hal yang sifatnya yang lain kecuali hasil nyata itu kan juga tidak kalah Iya, pentingnya iya, ya, karena iya, politik iya. itu biasanya juga cara berkomunikasi, leadership dan lain sebagainya, sehingga mungkin ini sesuatu yang Mbak Vero sendiri lihat dari tahun ke tahun, apakah sudah ada perubahan terhadap karakter seorang Harusnya Ahok masyarakat yang menilai ya, tapi kalau saya lihat sih sudah lebih artinya gimana dibilang lebih wise dalam berbahasa, berkata-kata lah. Iya. Sebenarnya bukan maksud untuk bahasanya yang sengaja, tapi memang lebih bahasa daerahnya begitu ya, bahasa Sumatera, belak-belakan gitu loh. Kayak saya juga gara-gara udah ada Bapak juga, saya ngomongnya juga mungkin hati-hati juga. Artinya saya juga orang Sumatera soalnya, jadi ya kita kasih aja semacam input. Tapi Bapak itu lebih ke arah, biasa kalau ngomong itu berdasarkan bener, maksudnya menurut ya harusnya seperti ini, caranya seperti ini. Memang dari peraturannya seperti ini ya. Jadi Bapak lebih ke bahasa bakunya berdasarkan aturan-aturan yang ada, sehingga kadang-kadang kalau terus-terusan diiniin nggak lakuin lagi ya Bapak memang. Tapi perubahan saya yakin sekarang masyarakat bisa menilai udah lebih basuki katanya ya. Saya enggak sih, saya nggak pernah berpikir masuk politik. Sampai hari ini juga saya bukan orang politik. Saya sudah bilang saya ini hanya support lewat karena kita udah ada karya-karya yang bisa kita tunjukkan. Saya lagi membayangkan misalnya makan malam di rumah keluarganya Ahok dan Anda sendiri, itu kira-kira bentuk komunikasinya apa yang dibicarakan, dan kira-kira apalagi sudah masuk ke biasa kalau sama putaran kedua. anak-anak makan ya lebih ngomong aja, karena kan papanya kan lebih sangat terekspos ya sekarang ya. Jadi bapaknya hanya cerita bahwa ini ya kayak misalnya dipanggil ngomongnya lah atau apalah kemarin ya, bapaknya cerita gitu loh apa yang terjadi. Nah kita ya dengerin aja sih, basically lebih banyak dengerin. Dan anak-anak mengikuti apa yang anak-anak nggak terlalu ngikutin, cuman tiap pagi karena kita sekarang tuh rada
waktunya rada sangat sedikit. Jadi banyak kan lebih ke pagi waktu ngobrol. Jadi anak-anak pagi sebelum ke sekolah itu biasa papanya ada ngomong sedikit lah. Maksudnya kondisi hari ini papa akan pergi kemana. Papa akan ya kayak misalnya kalau Selasa ke court gitu kan, maksudnya ke pengadilan ya papanya ngomong gitu. Jadi kalau Sabtu Minggu ya kita nggak banyak terlalu bahas soal politik, cuman ya semacam kasih tahu aja pemberitahuan gitu. Jadi tapi anak-anak nggak terlalu, cuman anaknya tahu, yang si kecil tahu aja papanya terkenal gitu aja. Kalau yang gede udah ngerti sih, tapi nggak, karena konsentrasi sekolah juga kita nggak terlalu banyak libatin. Tapi papanya mendidiknya bagaimana? Kan papanya kan terkenal Papa itu lebih rule, lebih wah, rule. gitu. Papanya kalau di rumah ya, di luar udah rule, udah ceplas-ceplos, udah ini, di rumah ya main sama anak lah. Jadi good cop and bad cop. Kalau saya lebih bad cop, bapak papa lebih good cop. Karena kan biasa kalau ayah, atau apalagi terutama Asia ya, bapak juga kan Asia, tipikalnya. Pulang ya lebih banyak bercanda anak-anak daripada ini. Jadi biasa kalau misalnya untuk ngobrol atau apa lebih banyak pagi sebelum sekolah, doa bareng, dan siang waktu, malam Sabtu Minggu waktu makan, bercanda. Nah sambil bapak cerita lah gitu yang dia lakukan, nah itu sebagai pelajaran kan. Tapi lebihnya lebih ke arah main gitu. Kalau dulu anak-anaknya tuh ya loncat-loncat semua diikutin. Main. Tapi cukup dekat mereka dengan bapaknya. Ya sekarang karena udah agak remaja, karena bapaknya juga lebih sibuk ya, lebih, namanya juga anak remaja ya, harus kita dekatin. Jadi saya yang lebih dekat kepada anak-anak sih. Bapaknya memang lagi sibuk ini ya. Tapi kalau sama yang kecil ya saya selalu sih say hi, ngobrol gitu, sama ya main lah, main kadang. Sekarangnya kampanye enggak, sebelumnya sih main tembak-tembakan Nerf gun gitu ya. Tapi Mbak Vero nggak sulit. Biasa ini mungkin pertanyaan agak klise ya, karena membalance atau menyeimbangkan antara ya ada pekerjaan yang saya nggak suka hadir event-event. Kalau yang yang tahu saya itu saya suka, itu. apalagi malam Males, saya ya? jarang. Saya pagi karena anak-anak sekolah. Jadi ya hands on dalam mendidik kalau anak. dulu itu, betul. sebelum saya masuk di dalam, ya ini karena mesti bantu bapak, saya sih dulu antar jemput anak sendiri. Jadi saya ya di mobil kan, kita tahu anak remaja itu kalau udah di rumah ya udah Biasanya mereka punya main sendiri, dengan gadget. apalagi gadget ya, itu udah kayak teman hidupnya lah. Kita udah nggak tahu, saya suka bercandain dia. Yang kedua, saya suka bilang gini, kayaknya kamu cuma butuh 4x4 rumah, saya bilang. Ada toilet, ranjang, terus sama satu kotak meja aja. Dan Itu tidak punya bergerak life gitu. dari situ. Ya makanya, soalnya saya ajak dia olahraga terus kan. Kalau yang kedua emang nggak demen, memang suka musik gitu. Tapi kalau suruh olahraga, aduh, saya suka suruh lari-lari, jalan. Ya kadang harus saya inisiatif sih, kalau nggak kadang saya males ya anak-anak juga nggak ikut. Nah kalau yang kecil juga kan makin makan makin banyak. Sekarang ya kasih olahraga lah, ajak sepeda lah, ya seperti itu aja banyak aktivitas kita ya, sambil kalau di sekolah saya selalu nanyain sekolah ngapain aja, ketemu temen ngomongnya apa gitu. Ini ngomongin papa misalnya apa ya, kita tanya gitu, terus kita kasih tahu. Nah, kalau yang kecil tuh social life-nya bagus banget, temennya itu sampai semua SD itu tahu sama temennya itu, saking ininya. Memang orangnya memang dibilangnya bagus. Nah kalau yang ke satu ya karena udah besar kan, udah sekolah UI ya, kita lebih banyak ngobrol hati ke hati lah gitu. Tapi ya saya selalu supaya kedekatan itu ada, nyampe rumah hak. Ya, masih oke. Sampai umur di atas 17. Masih oke. Mau kok nggak ini. Dulu malah teenager, kalau SMP waktu kita ke sekolah, kita jalan mana, dia lewat mana. Kayak malu banget ada mak gitu loh. Iya, biasa namanya Itu teenager SMP, ya, tapi lagi sekarang usia-usia. udah masuk kuliah tuh udah enggak sih. Tapi mereka Malah bangga, bisa cerita. bangga dengan bapaknya yang begitu kontroversial sosoknya, tokohnya. Atau sempat ada mungkin, aduh kok susah ya punya Enggak sih, bapak anak-anak ya. gak terlalu kita libatin. Yang penting anak-anak tahu, mereka tahu bapaknya itu ya jalanin karena papanya punya passion sama warga aja gitu. Karena sayang dari dulu sih sebenarnya, dari waktu di Bupati juga sama gitu. Jadi anak-anak udah nggak ada semacam hari ini bapak berubah gitu atau apa. Dari dulu emang begitu.
Jadi makanya aku bilang sebenarnya bapak itu bukan masalah subjektif gitu. Lebih ke arah objektif, kalau dia rasa sesuatu gak benar, sesuatu yang harus dibenerin. Cuman kadang-kadang kalau ditanyain yang terlalu sering istilahnya maksudnya didorong untuk menjawab gitu, ya langsung ceplas-ceplos gitu. Tapi so far semuanya enggak ada beda dari dulu sampai sekarang gitu. Iya. Cuman Apalagi kan teenager tata biasanya bahasa. mereka suka sensitif, nanti temennya bilang apa, ngomong apa, mereka nggak kelihatan terlalu terganggu ya atau terdampak dengan Papanya sih nggak kasus. terlalu banyak ini involved di mereka punya teman-teman lah. Dan aku rasa yang gede juga udah bisa handle. Dia bisa handle sih. Dan dia bilang sih teman-temannya itu nggak kayaknya yang ngejelek-jelekin, nggak sih, semua juga support katanya. Tapi Mbak Vero sendiri bagaimana? Is this what you signed up for waktu pertama kali bertemu dengan seorang yang namanya Basuki Cahayapurnama dan kemudian menikah dan dan menikah dalam usia cukup muda ya? Iya. Itu Habis bapaknya apa yang membuatnya waktu itu tertarik kan dengan lebih tua kan, jadi guide anak muda kan. itu yang membuat dia atraktif? Enggak sih, saya nggak pernah berpikir masuk politik. Sampai hari ini juga saya bukan orang politik. Saya sudah bilang, saya ini hanya support lewat karena kita udah ada karya-karya yang bisa kita tunjukkan. Tapi dulu kawinnya sama yang berdasi soalnya. Di tengah pekejaran kok berubah ya, jadi pas anak kedua itu baru berubah masuk politik. Sebelumnya kan pengusaha. Iya, nah itu waktu itu Jadi bagaimana? nikahnya juga ya memang kita Mbak kan, Vero merasa loh, saya saya kan orang Medan Kota, jadi nggak terlalu banyak urusan sama yang pejabat-pejabat. Papa juga pengusaha kan ya. Jadi kita biasa kan ya dari dulu sama lah, orang Chinese kan nggak mau gitu terlibat. Iya. Tapi karena waktu udah nikah, memang di gereja yang saya bilang, kita banyak terlatih untuk ngelayanin. Nah itu yang sebenarnya kegiatan apa maksudnya rasa itu, passion itu yang kita bawa gitu loh ke situ. Tapi kalau tetap politik saya sih sampai sekarang sama sekali tidak tapi kan mau tidak mau kan akhirnya kan terlibat. Bagaimana Mbak Ya, Vero ya, melihat ya ini yang namanya pilkada khususnya DKI ini kan politik lah, dinamika makanya. politik yang sedang berlangsung, heboh dan lain sebagainya. Bagaimana Mbak Vero sendiri melihat? Ada semacam analisa atau kok bisa begini ya? Oh ini yang terjadi. Apa pandangannya sebagai? ya mau nggak mau sekarang kan involve. Tapi saya tidak mau begitu terlibat dalam arti orang ngomong politik inilah, terus kita ngarahin inilah, atau misalnya kayak ikut-ikutan lah, atau ikutan ngomong lah, atau apa, saya lebih enggak. Jadi kalau misalnya Mbak Desi sekarang wawancara saya pun, saya hanya bisa katakan ini yang saya lakukan gitu loh. Saya bukan orang yang, waduh kayaknya iniin cara apapun supaya menang. Bapak menang gitu, saya enggak sih. Saya pikir, saya rasa saya akan berusaha memang, dalam arti kita akan berusaha sebaiknya dengan artinya cara-cara yang memang kita sudah lakukan sebelumnya. Saya harap sih ini hanya politik sih. Saya harap itu bukan ini hanya karena pilkada atau apapun. Sangat sayang kalau misalnya akhir dari ini itu harus akhirnya kita itu jadi terpisah-pisah karena warna kulit, karena agama. Tapi Mbak Vero melihat, apalagi kalau bicara mengenai politik, ini kan terjadi polarisasi lah di masyarakat, apalagi yang menyambut pilkada. Biasanya seperti itu ya, menjelang pilkada pasti terjadi inilah cekcok dan lain sebagainya. Tadi kan Mbak Vero mengatakan ya sehati, sebangsa dan lain sebagainya. Apa yang Mbak Vero rasakan ya dalam yang terjadilah dalam masyarakat kita itu banyak sekali ya tidak harmonisan misalnya, dan juga sempat melihat lawan dari ya pesaing lah dari suami Anda itu sendiri. Ini menjadi semacam refleksi analisa sendiri. Iya. Apalagi kan di sini kan ada masalah agama, masalah suku dan lain sebagainya, sehingga bukan program yang sering keluar, tapi hal-hal yang sifatnya jauh lebih identitas lah, lebih mendasar. Ya karena melihat kasus-kasus yang banyak terjadi, itulah yang sebenarnya saya berpikir kita, karena memang dilema juga sih Mbak. Dalam arti saya juga punya temen
kita dulu sama-sama gitu dalam arti satu grup gitu, tapi kita melihat banyak orang-orang yang mengatakan kok sekarang jadi kayak misa diri gitu. Kalau misalnya udah ngomong soal agama atau apa kok jadi misa, kan dulu nggak seperti itu, Mbak. Jadi mereka suka cerita, dan saya juga ngalamin sendiri dalam grupnya temen. Ya kebetulan saya memang nggak terlalu terlibat di dalam grup chatting gitu, tapi temen cerita gitu, isi ini loh kita udah bareng udah lama dari kuliah gitu, kok tiba-tiba dia walk out gitu loh hanya karena ngomong seperti itu. Nah ini saya melihat sangat sayang sih sebenarnya, yang namanya Indonesia itu ya Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah itulah yang saya lihat, saya harap sih ini hanya politik sih. Saya harap itu bukan ini hanya karena pilkada atau apapun. Sangat sayang kalau misalnya akhir dari ini itu harus akhirnya kita itu jadi terpisah-pisah karena warna kulit, karena agama. Nah makanya saya berusaha dalam arti karena input-input dari teman-teman semua, ya udah gimana kita bikin quote yang artinya harus ingat loh, kita ini tuh banyak sukunya. Justru itulah yang membuat kita itu bersatu sebenarnya. Kita nggak seperti negara lain, kita kepulauan. Pulau-pulau yang harus pakai kapal lah, pesawat untuk ke ini, tapi kita satu karena ya beda-bedanya kita itu yang membuat kita itu bervariasi, memperkaya. Artinya negara kita yang begitu kaya itulah disatukan karena itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi hanya karena tiba-tiba, dan memang kita kan mengakui agama, dan artinya kalau hanya karena 5 agama dan hanya karena pilkada ini terus kok jadi teman sama temen, kok jadi berantem gitu, maksudnya kok jadi ngomong sana ngomong sini. Jadi itulah yang membuat ya karena kita punya wadah, kenapa kita nggak terus gongkan bahwa kita ini sama loh. Kita ini tuh biar Chinese, biar Batak, biar Jawa, biar Bugis, biar apa, kita itu ya satu gitu. Dulu kok kita bisa main bareng gitu, kok sekarang kok jadi begini gitu loh. Jadi itu yang kita coba lah, saya pikir bagaimanapun situasi, kalau memang kita sayang gitu sama negara kita, ya tentu kita akan terus memberikan himbauan positif ya. Dan kita juga nggak perlu mencela sih menurut saya. Saya juga nggak perlu ngomong, si ini, saya nggak suka gosip juga soalnya Mbak. Jadi kalau di dalam ngobrol-ngobrol orang cerita ini, cerita saya juga nggak nyambung-nyambungin. Saya pikir buat apa kita melakukan untuk saat ini juga ngomong sana, ngomong sini. Yang mendingan ya udah kita udah dengar, kita masukkan input, apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa, kalau bisa memberi impact yang positif, ya teruslah kita beri himbauan yang positif kepada mereka gitu. Tapi tidak pernah terdampak oleh mungkin emosi atau misalnya orang mengatakan ini ya sempat merasa tersinggung juga atau marah. Orangnya memang rada cuek sih Mbak. Saya juga bingung sama saya. Saya sih orangnya mungkin karakter juga ya. Kalau Bapak kan karakternya, kita lagi ini nih, kan waktu pernah ada materi tentang karakter si sanguin, kolerik, pragmatis. Jadi kita lagi nguji-nguji nih karakter saya yang mana nih. Saya tuh flagma. Jadi kalau Bapak sanguin. Dia sanguin karena jadi sanguin itu sering. Ya, orang sanguin itu gini, api masih di jauh ujung sana dia udah teriak-teriak di sini. Kalau flagma, apinya udah sampai ini kita masih santai ya. Jadi mungkin itu karakter ya. Saya tuh orangnya nggak terlalu makan di hati. Saya juga memang nggak terlalu, bukan dendaman punya orang sih. Bapak juga rasa saya juga bukan gitu. Udah ngomong A keluar kiri, kanan keluar kiri gitu loh. Tapi ya memang kata-kata bahasa memang kita harus jaga karena situasi, dan kita sudah ada di politik. Nah kayak sekarang saya juga jaga-jaga bahasa, jadi saya berusaha gitu. Tapi ya memang saya orangnya nggak terlalu, ya saya jalanin aja gitu. Tapi jangan terlalu sensitif dengan apa yang diomongkan orang. Ya, jangan sekarang terlalu, banyak orang yang sangat sensitif ya, makanya ada WA group sering berantem, bahkan ya, dalam makanya, satu keluarga juga. Betul, makanya itu yang kita lihat gitu loh. Ya udah saya sih cuekin aja gitu. Toh nggak akan menambah, artinya lu berantem juga. Tapi sama suami sering berantem nggak ngomong-ngomong, atau rata-rata harmonis? Kalau berantem biasanya sekarang mengenai mana apa bisa saja? Berantem lagi, pulang juga wattnya tinggal 5. Sama-sama capek juga gitu. Jadi ya udah saling mandang-mandang ya oke.
Ya pokoknya kita paginya aja lebih. Saya juga tahu Bapak juga pulang juga udah capek. Ngapain lagi kita kasih input-input. Tapi biasanya lebih ke pagi ya. Pagi ngobrol sama WA lah. Kan sekarang jauh di hati dekat di mata WA. Iya. Kadang-kadang satu meja juga masih Iya, WA. ber-WA. Tapi kita berusaha kalau makan ya nggak pakai WA lah. Kan diajarin seperti, pokoknya yang diajarin yang baik-baik kita juga coba deh untuk di aplikasi gitu loh kepada anak-anak juga kan kita juga nggak mau nunjukin kok kayaknya WA terus gitu. Tapi ya kita kasih tahu mama juga kan kalau anaknya yang kecil kan suka ngomong gini, papa hobinya apa? Tidur. Dia suka bilang, loh kok tidur? Terus aneh, iya yang dilihat, karena papanya udah capek di luar. Pulang ya lihatnya capeknya doang, terus tidur kan. Terus kalau Sabtu sama Minggu, kalau bisa ada waktu kan tidur juga. Jadi anaknya lihat itu tidur katanya papanya, hobi tidur sama main WA kan. Katanya gitu. Yang kecil memang rada Sementara rada ibunya ceplas-ceplas super juga. sibuk ya menjalankan 1001 Ya saya hal. sibuk apapun saya berusaha sih supaya ada waktu sama anak itu karena kalau saya bilang kalau saya jadi ketua PKK terus saya selalu bilang sama ibu-ibu, saya bilang gini, kalian boleh bantu PKK 30% aja cukup, saya bilang nggak usah semuanya kalian ingin ke PKK, nggak perlu. Yang penting jaga keluarga baik-baik, anak baik-baik, itu udah jadi showcase saya bilang. Nah, kalian masih boleh punya waktu untuk diri sendiri, nggak harus kalau saya relawan itu, waduh kok kayaknya mati-matian, kita ini loh, enggak. 30% aja kalian komit, kita bentuk sistem, lakukanlah kegiatan ibu sehari-hari, utamakan keluarga, kita akan bisa kok. Dengan satu orang 30% kita punya kader yang begitu banyak, itu otomatis kita akan jalan bisa. Dan jalan Vero dengan merasa didengarkan oleh mereka bahwa mereka awalnya mungkin nggak ini, tapi sekarang saya yakin mereka lumayan ini ya, walaupun saya bilang yang namanya kita bernasehat, ibu kita aja sampai sekarang nasihat kita juga berulang-ulang. Kayak ibu saya setiap hari kalau telepon, udah minum air belum? Air putih. Soalnya ibu saya itu sangat jaga kesehatan. Harus minum air, jangan banyak makan goreng-goreng, jangan banyak makan santan, katanya gitu. Kalau kita minum air, awalnya kita nggak dengerin, tapi lama-lama kan dengerin. Jadi itulah yang saya bilang, kalau kita penyuluhan, kita pendidikan, memang mau nggak mau kita harus sabar dan terus ngomong. Kayak anak kita juga, kita ngomong jangan begitu sama anak kecil. Jangan misalnya anak kecil aja lah, kita bilang jangan pegang listrik, megang terus gitu. Ya sampai mereka harus kita iniin baru sama anak kecil ya, sama anak gede juga sama kan, suruh jangan main laptop, turun ke bawah olahraga, tetep aja enggak. Tapi kita mesti ajak, maksud aku dalam arti untuk penyuluhan seperti itu kita nggak bisa cuman sekali ngomong orang pasti dengar. Sama kepada warga, program KB aja mesti ngomong terus menerus, nggak bisa cuman sekali gitu. Selama ini happy menjadi istri seorang pejabat, happy dalam dari from 1 to 10, your happiness. Sekarang mungkin kepuasan itu bisa capai 8, karena saya pikir ada sukacita sih ya. Ngomong-ngomong, selama ini happy menjadi istri seorang pejabat, happy dalam dari from 1 to 10, your happiness Gitu factor. Ya. Atau ada yang merasa kalau benar-benar harusnya disuruh saya. jujur, disuruh jalanin, kalau hanya karena ya Bapak masuk politik, ya saya sih bukan, saya bilang saya bukan orang yang suka politik dalam arti dalam pejabat itu. Tapi sampai hari ini kenapa saya jadi merasakan bahagia itu, artinya mungkin awalnya waktu Bapak masuk politik saya cuma 4-3 karena menolak juga. Tapi sekarang mungkin kepuasan itu bisa capai 8 karena saya pikir ada sukacita sih ya. Karena kalau kita lihat ibu-ibu yang seneng, anak-anak bisa main dengan seneng dan kita bisa lakukan sesuatu gitu loh. Maksudnya kita bisa lakukan sesuatu buat mereka, kayaknya itu blessing juga. iya, kayaknya itu satu anugerah ya buat kita ya. Maksud aku posisi kita nggak lama sih. Saya pikir mau siapapun jadi pejabat, kita harus tinggalin legacy. Kita harus tinggalin sistem. Saya selalu katakan, saya mungkin
5 tahun mungkin juga enggak, mungkin ya kita nggak tahu. Tapi itu ada waktunya. Tapi kalau menjadi warga Jakarta, ya itu seumur hidup. Kita lahir Jakarta atau kita lahir Medan, ya kita tetap orang Medan, sampai mati juga orang Medan gitu loh. Maksudnya kita tinggal di Jakarta ya, rumah kita di sini ya, sampai kita meninggal juga tetap rumah kita di sini. Tapi pada saat kita meninggalkan legacy, artinya ada sistem yang bikin orang yang meneruskan juga sama gitu, punya passion yang sama, kan warga dan kita juga yang menikmati. Nah itu saya rasa sukacita itu lihat warga-warga semua terpenuhin, mereka yang penting, mereka yang Bapak bilang kepala terisi, dompet terisi, sama kesehatan mereka semua baik. Nah harusnya ya seneng ya, maksudnya kalau orang lain bisa seneng, kenapa kita nggak ikut bahagia? Dan kalau kita bisa berbagian di dalam untuk bisa menciptakan kesejahteraan dan membahagiakan orang, ya tentu itu sukacita yang luar biasa sih ya menurut saya. Tadi Mbak Vera mengatakan bahwa sebenarnya nggak terlalu ngotot untuk menang maksudnya, tapi menang itu penting atau tidak setelah upaya yang begitu Saya besar? bilang soal menang yang... atau tidak, pemerintahan itu ada di tangan Tuhan sih. Kita nggak usah terlalu pikirin yang di ujung sana dan nggak usah pikirin, jalanin aja. Tapi bukan berarti kita nggak ada usaha. Dalam arti porsinya harus sama. Kita melakukan, yang penting kita melakukan sebaik mungkin dengan hati nurani kita melakukan yang terbaik. Dan Mbak Vera merasa bahwa masih banyak PR yang harus dilakukan. Tentu kita akan lakukan banyak, karena saya bilang merubah itu kita bukan merubah bangunan, kita ngerubah mindset. Dan ngerubah mindset itu nggak bisa cuma ngomong, kita harus menyadarkan orang-orang dan warga sekitar, dan itu butuh waktu. Tapi ya yang penting sekarang kita, kalau kita udah lakukan yang terbaik, ya selanjutnya hasilnya ya kita serahkan kepada warga dong. Warga yang bisa memilih dan warga yang bisa melihat. Ya tentu pada akhirnya itu otoritas Tuhan lah ya. Dalam artinya, tapi ya sekarang bukan berarti kita duduk nggak bekerja sih. Ya kita harus campaign sampai, ya tujuannya adalah untuk menang pasti. Tapi yang kita lakukan ini ya segala cara yang kita lakukan ya kita berusaha untuk melihat warga, membuat warga melihat yang kita lakukan ini apa gitu loh, bermanfaat nggak buat warga. Yang kita lakukan ini udah dari 5 tahun, 2 tahun lalu kita planning loh, sampai akhirnya kita punya ini. Jadi Mbak Vera lebih fokus dengan yang sekarang ini yang sudah ya. kita, karena ini sudah sebenarnya momen yang kita bisa perlihatkan. Tentu tahun ini karena kita melihat antisipasi, antusiasnya warga itu terhadap RPTRA. Makanya Bapak tahun ini menganggarkan lagi 200 RPTRA. Karena RPTRA yang sekarang ada karena keterbatasan lahan, ini kan mesti lahan Pemda clear, itu harus birokrasinya, harus ada MOU-nya, kita mau clear semua di birokrasi. Kita nggak pegang duit, CSR bantu juga harus ada MOU-nya, APBD masuk. Jadi tahun ini karena 100-an lebih doang, kita kan 267 kelurahan. Yang terkapasitasin dari 188 itu hanya 50% kelurahan. Jadi Bapak itu menganggarkan 200 lagi, 100 lewat APBD, 100 lagi lewat CSR. Nah sekarang karena CSR udah banyak melihat, saya yakin mereka udah pada mau kok bantu. Karena balik lagi ke warga kok, bukan balik ke pemerintah. Nah inilah yang kita lihat harus ada keterusan lagi, karena habis RPTRA, kita bangun bangunan, kan mau berubah mindsetnya. Kita harus bikin program-program yang ada outputnya. Nah inilah yang maksudnya kita dorong gitu. Bapak secepatnya anggarkan dan tahun ini udah keluar 100 APBD. Cuman lahan memang susah, makanya kita minta kepada wali kota, lurah, siapa yang mau jual lahan, yang penting itu dibeli pemerintah, jelas itu lahan pemerintah, karena kita nggak boleh bangun di lahan swasta. Kita harus lahan kan harus masuk sebagai aset kan. Iya. Nah, jadi itu semua clear gitu. Cuman cari lahan memang sangat susah di kota Jakarta, apalagi pusat selatan yang memang kan udah padat banget. Sudah dibayangkan lah nanti kegiatan Mbak Vero kalau memang Pak Ahok ya terpilih lagi, karena masih banyak PR-nya dan kelihatannya antusiasme untuk mengimplementasinya juga masih tetap ada di sini. Tapi misalnya kalau terjadi hal yang lain, karena kan Ahok kita lihat kan masih dalam kasus ya, dan kita tidak tahu nanti akan seperti apa baik hasil dari pilkada ini ataupun dari hasil kasus itu sendiri seperti apa. Ini ada semacam kecemasan atau gimana ya, apa yang akan dilakukan
Cemas itu udah dari dulu, Mbak. Sekarang udah lewat cemas. lewat. Karena Bapak juga sidangnya udah ke berapa? 14 ya. Jadi apapun yang terjadi itu sudah. Ya, ya mau nggak mau kita harus siap ya. Udah artinya udah sampai di posisi seperti ini dan udah terlibat di dalam kasus juga. Ya artinya mau nggak mau ya kita harus lihat hasilnya dari ya kita tentu berharap gitu Bapak sebagai dalam kasusnya itu semua orang bisa ngelihat gitu loh soal kita berharap hakim benar-benar pakai hati nurani untuk menilai kasus ini tuh sebenarnya apa gitu loh. Jadi kita hanya bisa berdoa dan kita jalanin saja sih. Tapi selalu optimis dengan masa depan, Pak. Harus optimis dong. Kalau nggak optimis nggak bisa jalan, Mbak. Dari mana kekuatan itu sendiri datang? Kalau menurut kita lihat kan begitu energetik, tegar. Mungkin kalau orang dengan begitu banyak tantangan, cobaan, what is it yang membuat selalu termotivasi? Mungkin dari ya selalu berpikiran positif dan juga melihat kebutuhan warga dan juga ya mungkin dari ya kita dikuatkan dari Tuhan ya dalam arti pasrah yang bukan pasrah duduk ya, tapi pasrah yang kita lakukan dan juga tentu support dari keluarga juga dan juga support dari para relawan juga ya kalau bisa dilihat ya. Karena saya bilang kalau hanya cuman saya ya nggak seperti kita nggak akan kuat sih. Tapi kita melihat banyak sekali relawan-relawan yang benar-benar support banget gitu loh. Mereka ngelakuin apa, bahkan bukan saja uang, bahkan raga mereka juga mereka berikan gitu loh. Hanya untuk membantu supaya Bapak bisa jalanin ini dengan baik dan bisa menang lah tentunya ya. Nah itu aku rasa dorongan dari keluarga, dari teman-teman, dari juga relawan itu yang membuat kita terus saya ya juga orang sampai relawan aja sampai udah begini, masa saya juga berdiam diri gitu loh istilahnya. Kalau misalnya nanti tidak jadi Ibu Gubernur lagi, apa kira-kira yang masih perlu dilakukan, cita-cita dan hobi yang akan ditekuni? Ya saya sih melihat dari beberapa kegiatan yang kita lakukan sekarang kayak JCH ya, kita punya Jakarta Creative Hub. Itu juga di launching diresmikan Bapak bulan lalu. Itu banyak sekali anak-anak muda yang memang pingin punya usaha, tapi mereka perlu dibantu usahanya lah, pingin dibantu ininya. Maksudnya dalam arti mereka mampu, mereka bisa buat, mereka punya ide, tapi perlu disupport seperti itu. Nah saya melihat unik, karena basically saya juga sukanya seni ya. Saya suka kalau baju-baju saya juga saya suka. Kadang-kadang yang baju-baju apa, saya belajar sulam. Karena lihat ibu-ibu belajar sulam, waktu sebelum mulai kampanye seperti ini, 5 bulan yang lalu, saya bilang, Ibu ajarin saya juga dong nyulam. Siapa tahu saya bisa nyulam di baju saya. Jadi mungkin saya akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang pelayanan ke arah situ. Tapi saya mungkin lebih ke arah akan membantu di seni ya, dalam art kreatif gitu. Atau apa sih yang bisa kita coba lakukan secara art kepada warga Jakarta, karena saya memang hobinya seni sih. Oke, ya. Terima kasih banyak dan sukses. Jangan lupa tapi terus olahraga dan minum iya, air putih. Harus. Untuk jaga kesehatannya. Ya, demikian makasih. wawancara Insight kita kali ini luar biasa, sangat menarik ya. Tapi jangan lupa untuk saksikan Insight di lain waktu bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.